Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan channel Revi Efradi. Salam petani sukses. Di sini kawan, kita bisa lihat nih bibit abal-abalan yang kata orang itu. Nah, di sini saya berbagi pengetahuan dan ilmu, bukan saya mengajari kawan-kawan yang ada lahan tapi nggak ada modal. Ya, kita mau bibit sendiri di rumah. Gimana caranya kawan? Jadi kawan bisa kawan lihat yang di sana nanti. Jadi kawan, kita itu kawan yang kita cari itu kawan adalah waktu ketika panen raya. Panen raya itu kawan, kita cari bibit yang bagus. Jadi di dalam 7 tandan atau 8 tandan itu kawan, atau 4 tandan atau 5 tandan itu ada yang 1 tandan yang bagus kawan. Nah, jadi yang bagus itu kawan yang kita ambil, yang kita semaikan kawan. Tapi saya kasih tahu lagi satu syarat sama kawan, jangan yang ketinggian di 4 meter ini kawan, dan jangan yang 5 meter. Kita usahakan lagi di 9 meter atau 10 meter kawan. Nah, jadi itu bibitnya bagus kawan. Jadi kalau mudah seperti ini kawan, kami jelaskan kawan, karena kami sudah pengalaman yang sudah. Ini tempatnya di Bengkulu, di kota Bengkulu, di Sumatera, kota Bengkulu kawan. Nah, jadi kawan, kalau yang mudah seperti ini itu ngetreknya lama kawan. Jadi kurang bagus bibitnya kawan. Jadi kalau mau yang bagus, jadi kita ngambil di pokok 9 meter atau 10 meter atau bahkan lebih. Tapi pemilihan bibitnya kita harus nunggu panen raya. Panen raya itu kawan di durasi 1 tahun. Di dalam 1 tahun itu ada namanya panen raya. Kalau kami bilang, yang namanya panen raya itu kawan, di seputaran pokok sawit itu berbuah semua kawan. Itulah namanya panen raya kawan. Nah, jadi kawan, barulah kita ambil yang satu yang super, yang bagus. Yang itu kawan nggak usah diragukan lagi kawan. Kalau untuk bibit, yang itulah yang bagus kawan. Coba kita lihat yang bibit abal-abalan kata orang itu. Nah, jadi kawan, di sini saya bukan mengajari, tapi saya membagi pengalaman yang untuk orang susah yang mau berbagi ilmu. Coba kawan lihat yang 11 batang itu, satu lagi itu. Coba kawan ikut. Ini kawan, ini kawan, kalau kawan mau lihat bibit kita sendiri, kita jangan ragu kawan. Kita kawan bisa lihat ini kawan, ini nggak diurus nih kawan, tapi buahnya super babon kawan. Inilah namanya buah dora kawan, pelpa panjang. Ini buah besar kawan, buahnya 1 keliling. Yang inilah kawan yang bagus untuk pembibitan kawan. Kita ambil di 1. Tapi kalau masih 4 meter seperti ini, masih 5 meter seperti ini nggak bagus kawan, nggak bagus. Tunggu di durasi di 9 meter 10 meter. Ini kawan, ini kata siapa yang nggak bagus bibit. Karena bibit ini kawan, ini kawan bisa lihat nih, sampingnya nih, itu buah semua. Karena bibit sawit ini kawan, dia itu kawan mengikuti induk. Kalau induknya dora, dia ikut dora. Kalau tenera, dia ikut tenera. Kalau cengkeh, dia ikut cengkeh kawan. Kalau pelpa besar, nah tengok ini dia ikut pelpa besar yang panjang, batang yang subur. Inilah kawan. Coba kawan, kita itu kawan, buahnya aduh luar biasa nih kawan. Ini kemarin buahnya sempat habis kawan. Ini buahnya bukan main. Ini coba lihat di bawah-bawah batang-batang kayu kawan, di bawah batang maninjo, ini di bawah batang jengkol, itu
di bawah batang jambu, di bawah batang aren. Gak ada yang bagus tempatnya kawan. Apalagi sawitnya kita urus kawan, di bawah batang kelapa. Itu lihat, bisa kawan lihat itu batang kelapa itu kawan. Nah, ini saya membuktikan ini kawan, ini karena kenapa, ini memang ciptaan kami kawan, ini bukannya. Dan saya di sini saya beritahukan sama kawan ya. Nah, kita pasang dulu ya kawan, sebentar ya kawan. Sini ya kawan. Ini agak ini biar kita enak. Nah, di sini mohon maaf kepada orang-orang dinas yang bernama Dinas Pertanian, karena di sini saya tuh bukan menjatuhkan untuk kepala dinas di sini kan, karena bibit ini kalau teori di bawah, kalau kami khususnya di Bengkulu ini, jadi kami itu cari yang bibit yang bagus. Tapi kalau dari dinas pertanian itu sangat bagus kawan, memang luar biasa, itu buahnya itu sudah teruji itu kawan. Tapi buahnya itu kawan, buahnya itu kurang berat, cuman itulah udah itu bibit. Kalau disampai di kami, kalau kami mau beli di Bengkulu ini, itu bandrolnya sampai 1,5 juta. Ada yang satu biji itu 15.000, 12.000 satu biji bibit. Tapi kalau bibitnya luar biasa kawan. Tapi kalau kawan itu ada nanti ada duit, ada uang, saya itu mau beli bibit dari petani itu bagus kawan. Nah jadi di sini saya di sini bukan menjatuhkan orang pertanian, karena mungkin ya daerah kita kan yang itu tadi ekonomi tadi, kami faktor ekonomi akhirnya kami bikin bibit sendiri. Jadi itulah ini kawan. Nah jadi kami cermati gimana nanam bagusnya nanam kelapa sawit ini biar buahnya bagus. Jadi kami belajar dari kelapa. Kalau di Bengkulu, kalau dulu kelapa itu bukan main banyaknya kawan. Nah jadi kalau kelapa itu kalau muda dia nggak bagus untuk bibit kelapa nih, buah kelapa. Nah jadi kami mengikuti teknik kelapa, akhirnya seperti lah kawan. Coba kita lihat yang ujung sana nanti, itu yang bibit kelapa panjang Dora sama ini. Nih kawan, ini bisa kawan lihat ini, nih buahnya bukan main lagi, buahnya lebat kawan, tuh lihat posisinya. Padahal tempatnya ini kawan, aduh, ini nggak diurus nih kawan. Karena kenapa? Karena namanya orang dusun ini modalnya nggak ada. Ini ada pohon duren di sini, pohon kayu-kayu banyak ini kawan. Nih bisa kau lihat nih buahnya ini. Oh buahnya subhanallah. Ini buahnya terkeliling bagus. Karena kenapa kawan? Saya jelaskan lagi sama kawan. Karena sawit ini kawan, dia itu mengikuti sistemnya. Itu kawan. Saya jelaskan lagi ya kawan. Ini usus yang nggak ada modal. Ya, jadi dia mengikuti. Jadi kalau indukan, nih kita zoom. Kalau indukan itu bagus, dia ikuti bagus. Tapi kalau yang ini belum bagus ini untuk bibit ini kawan. Coba kawan lihat, ini baru ketinggian 6 meter 7 meter. Belum bagus ini kawan. Ini masih nunggu yang 7 meter ini, masih nunggu 6 tahunan lagi, 6 tahun 7 tahun lagi baru bagus. Yang ini namakan buah raja itu kawan, seperti ini kawan. Seperti yang tadi. Nah, buahnya terkeliling kawan. Yang satu keliling itu kita ambil satu itu kawan, yang bagus, yang besar. Nah, yang itulah yang kita bikin bibit itu. Tapi kalau sudah ketinggian di 10 meter. Nah jadi kawan,
kita ini bagi-bagi pengalaman hidup, bukan saya mengajari dan bukan saya menggurui. Tapi kalau ada duit, bagusnya dari PPL. Kalau PPL itu dia tidak diragukan lagi bibitnya tuh. Tapi ada sapinya dikit. Kalau pemerintah itu dia tidak mengeluarkan yang nama bibit Dora. Karena kenapa kawan? Katanya kadar minyaknya agak kurang. Gitu kawan. Ya kalau kita kan orang-orang ini orang susah, apalagi orang-orang Bengkulu, banyak orang susah. Nah, dia ada kebun ini aja enggak diurus ya. Ini udah. Jadi kita perlu timbangan. Jadi itulah tadi. Kalau Dora itu dapat seton 200 satu bulan. Kalau Dora itu dapat, maksud saya dapat 2 ton lebih. Kalau Tanera cuman seton, paling seton 100, kalau tidak 900. Itu udah teruji kawan. Karena kenapa kawan? Kawan bisa lihat, bisa ikuti. Saya akan buat video lagi orang membuang bibit Tanera. Nah itu kawan. Semuanya kini udah ditanam di bibit Dora semua kawan. Orang lari semua nih. Nah, seperti ini kawan. Seperti ini kan buahnya terkeliling ini kawan.